Kenalkan, nama saya Renggi Fatur Rahman dari kelas 11 2 nomor absen 29. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pengenalan dari komponen-komponen kelas. Mari saya ke komponennya. Kelasnya yang pertama-tama yaitu fungsi kelas, yaitu adalah menghubungkan dan memutus tenaga dari engine ke transmisi. Oke, lalu ada komponennya, yaitu yang pertama ada cover clutch. Cover clutch ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam dari clutch. Lalu ada diafragma spring, berfungsi untuk menekan namanya pressure plate. Nah, jadi sistem kerjanya yaitu seperti juga sungkit. Jadi ini diafragma springnya terdorong, lalu pressure plate-nya ini ikut terdorong. Dan fungsi untuk pressure plate itu adalah untuk menghubungkan ke flywheel, menekan flywheel. Oke. Lalu lanjut ke kampas couplingnya. Ini ada flashing. Ini berfungsi untuk sebagai pengikat atau pengerat dari ke kopling. Lanjut ke ini namanya. Oke, ini ada torsi damper. Untuk fungsi dari torsi damper yaitu meredam efek kejut dari getaran. Lalu ada di sini ada clutch hubs, saluran clutch hub, berfungsi untuk menyambungkan dari transmisi ke kopling. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, kita lanjut ke kelas itu terbagi menjadi dua, yaitu ada sistem mekanis dan hidrolik. Pada mobil ini kita menggunakan sistem mekanis ini dari pedal koplingnya. Ini kok pedalnya rusak, jadi sebagai itu saja. Lanjut, ini di bagian bawah untuk pedal koplingnya terhubung di sini. Jadi untuk menggerakkan di kopling bagian sini. Jadi kita lanjut ke sana. Oke, kita lanjut ke sistem yang kedua, yaitu sistem fluida. Ini kita ke unit yaitu depender. Nah, di sini ini pedal koplingnya menggunakan sistem fluida. Ya, nggak apa-apa, lebih jelas. Oke, lanjut ke tempat fluidanya. Nah, ini tempat penyimpanan dari fluidanya. Ya, kita buka. Jadi ini ada. Nah, jika kita lepas kita akan menggantinya. Nah, ini tempat fluidanya, penyimpanan fluidanya. Jadi dari dua macam clutch, yaitu ada fluida dan mekanis. Kita lanjut ke penyetingan dari itunya, koplingnya. Kita sudah menjelaskan dari macam-macam dari kopling. Kita lanjut ke cara menyetel dari kayak bebas dari bekas dan menghitung ketebalan dari kopling. Oke, kita pertama menyetel dari kayak bebas kopling terlebih dahulu. Kita hitung menggunakan garis. Untuk kayak bebasnya dari kopling ini kita menggunakan garis. Batas normalnya adalah sekitar 0,3 sampai 0,5 mm. Nah, untuk ini gaya bebasnya itu melebihi dari batas normal, yaitu adalah 0,10. Kita setting. Oke, kita setting. Di sini ada baut untuk menyeting bagian sini. Nah, ini nih bagian atas ini untuk menyeting dari kayak bebas dari kopling. Semakin dalam itu semakin dalam juga dari pegasnya. Lalu di sini untuk oke, yang di bagian bawah ini adalah fungsinya untuk sebagai kunci. Jadi kita kalau menyeting dari gerak bebas, kita harus kendorkan terlebih dahulu baut yang ada di bawah dengan menggunakan kunci 14. Oke, kita kendorkan terlebih dahulu bagian bawah. Maaf, nggak kelihatan ini. Nah, kita kendorkan. Oke, kita sudah kendorkan. Baru kita setting dari bautnya bagian atas. Ini kita putar lebih dalam supaya bekas kayak bebas dari bekas ini lebih sedikit. Nah, seperti ini kita putar. Kita putar. Ah, jika sudah, kita kencangkan lagi baut penguncian yang di bagian dalam ini. Menggunakan kunci juga. Subhanallah. Oh, ini. Kunci 14 juga. Kita rapatkan.
Oke, sudah rapat. Kita cek dari pegasnya, gaya bebasnya semakin dikit atau semakin tetap sama. Kita menggunakan penggaris. Oke, kita ukur menggunakan penggaris. Nah, sudah berkurang dari 0,10 menjadi 0,4 mm. Oke, kita sudah menyusun dari gaya bebas dari bekas. Kita lanjut mengukur ketebalan dari kampas kopling, layak digunakan atau tidak. Oke, buncukat mau. Oke, kita sudah mengecek dari gaya bebas dari kopling, bekas kopling. Kita lanjut ke mengukur dari ketebalan dari kampas kopling. Di sini kita mengukurnya menggunakan alat yaitu jangka sorong. Nah, untuk ketebalannya standarnya yaitu 0,3. Jika di bawah 0,3 jadi perlu diganti. Kita hitung. Ini bagian depan dulu, bagian depan kan ada dua kampasnya. Kita hitung bagian dua. Ini menyentuh 3, hampir menyentuh 3, 0,3 mm. Lanjut di bagian belakang ini. Ini yaitu adalah juga hampir 0,3 mm. Jadi kesimpulannya untuk kampas kopling ini masih layak digunakan karena untuk diameternya itu 0,3 mm. Gak sampai di bawah 0,3 mm. Nah, jadi syarat digantinya kampas kopling ini yaitu adalah di bawah 0,1 mm. Jadi perlu diganti dan wajib diganti. Itu saja penjelasan dari kopling-koplingan. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke bagian yang terakhir yaitu untuk mengukur runout dari flywheel. Nah, di sini kita menggunakan flywheel. Lalu untuk alat pengukurnya kita menggunakan dial indikator serta penyangganya. Nah, untuk dial indikatornya ini sudah dikalibrasi. Di jarumnya sudah di 0, tepat di titik 0. Jadi kita ukur runoutnya memutari 360 derajat. Untuk titik awal dan titik akhirnya ini ada di lubang ini sebagai penandanya, lubang A. Mari kita putar 360 derajat sambil dilihat dari runoutnya. Oke. Nah, untuk runout dari flywheel ini maksimal adalah 0,02 mm. Jadi jika sudah melewati 0,02 mm, flywheel perlu diganti dan wajib diganti itu ya. Oke, kita putar. Sambil dilihat ya dari indikatornya menuju yang terjauh. Hingga kembali lagi ke titik awal yaitu titik A. Nah, tadi kita sudah hitung dari berapa runoutnya. Jadi yang terjauh dari indikatornya itu adalah 0,23 mm. Jadi kesimpulannya adalah flywheel ini wajib diganti dengan yang baru. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke bagian selanjutnya yaitu mengukur dari paku keling di kampas kopling. Sebelum mengukurnya, kita mengukur menggunakan alat yaitu jangka sorong. Nah, untuk mengukur paku keling ini kan ada dua bagian, ada bagian dalam dan bagian yang tinggi. Kita mengukurnya di bagian yang tinggi. Nah, di sini kita mengukur dengan di jangka sorong bagian kedalaman. Ya, kita ukur. Itu di sini ada 0,1 mm. Nah, sebelumnya untuk standar dari paku keling kedalamannya itu adalah 0,3 mm. Bagian depannya ada 0,1 mm. Kita lanjut ke belakang, sama menggunakan di bagian yang tertinggi di paku kelingnya. Nah, begini. Kita cek lagi. Di sini ada 0,1 mm. Jadi dari paku keling di kampas kopling ini kesimpulannya yaitu adalah kampas kopling ini tidak layak digunakan karena kan standarnya yaitu 0,3 mm, ini 0,1 mm. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Kita lanjut ke bagian yang selanjutnya. Alat episode selanjutnya
yaitu kita ada di mengukur pressure plate. Itu kerenggakan dari pressure plate. Kita menggunakan ini adalah balok besi dan juga filler. Filler ini berfungsi untuk mengukur keronggakan. Nah, fillernya ini balok besinya kita taruh di antara tengah-tengah pressure plate. Sudah. Ini fillernya kita taruh di antara pressure plate dan balok besi seperti ini. Nah, kita ukur. Nah, jika tidak masuk seperti ini, kita cek dulu lagi sisi selanjutnya. Kita putar lagi. Jadi secara merata ya. Ini ya. Oke. Kesimpulan dari pressure plate ini adalah pressure plate ini masih layak digunakan dikarenakan dari fillernya ini tidak bisa masuk ke dalam rongga-rongga ini. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya.